Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran belanja, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dia dengan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk untuk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jikalau tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pencinta Karmelituk di mana saja Anda berada, selamat pagi dan salam berjumpa kembali dalam Aroma Sabda minggu ini, Minggu 4 September 2022, di bawah tema Perihal Mengikuti Yesus. Injil hari ini berisikan peringatan Yesus kepada orang banyak tentang perihal atau syarat-syarat untuk menjadi murid dan pengikut-pengikutnya. Peringatan ini disampaikan Yesus kepada orang banyak yang mengikuti Dia dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Dan justru momen atau kesempatan ini digunakan Yesus untuk memberi peringatan kepada mereka tentang makna perjalanannya ini. Bahwasannya Yesus telah menyadari bahwa Dia sedang berjalan ke Yerusalem untuk menyongsong saat-saat penderitaannya dan sengsara di kayu salib. Sementara itu, orang banyak yang berbondong-bondong mengikutinya justru memikirkan hal-hal yang sebaliknya. Mereka menyangka bahwa Yesus sedang berjalan menuju ke pusat kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaannya. Itulah sebabnya mengapa Yesus berbicara kepada mereka dengan nada peringatan yang sangat keras kedengarannya. Bahwasanya, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Memang peringatan ini sangat keras ya. Sebagaimana kalau kita melihat kembali dalam 10 perintah Allah, perintah yang kelima, di mana bahwa di situ menegaskan bahwa hormatilah ibu bapakmu. Tapi pada Injil hari ini malah sebaliknya. Barang siapa yang mengikuti aku, dia harus meninggalkan ya segala-galanya, termasuk keluarga dekatnya, orang tua dan sanak saudara yang lainnya. Ini memang sangat keras kedengarannya. Tetapi
pada Injil hari ini, Yesus berbicarakan dengan hal-hal yang lain. Saudara-saudari, para pencinta Karmel itu di mana saja Anda berada, dengan peringatan ini, Yesus ingin menandaskan bahwa mengikuti Dia berarti berani dan siap sedia untuk mengasihi Dia lebih dari segala sesuatu. Inilah perintah Yesus yang kelihatannya sangat keras, dan sehingga bagi orang-orang yang mengikutinya harus bersiap sedia untuk meninggalkan segala sesuatu, termasuk orang-orang yang mencintainya. Selanjutnya kita boleh bertanya, mengapa Yesus memberikan persyaratan yang demikian berat untuk bisa menjadi muridnya? Jawabannya mungkin kita bisa melihat dalam dua perumpamaan yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Yang pertama, hal mengikuti Yesus dapat dibandingkan dengan usaha membangun sebuah menara. Tidak penting menara apa yang dimaksudkan. Yang penting di sini adalah gambaran yang muncul dalam benak pikiran kita bahwasannya menara adalah suatu bangunan yang menjulang tinggi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membangunnya. Demikianlah halnya mengikuti Yesus berarti ingin mencapai dan menanggapi suatu nilai yang tinggi, bahkan paling tinggi dalam dan bagi hidup manusia, yakni keselamatan dan kebahagiaan sejati. Itulah nilai-nilai yang paling tinggi yang harus kita capai. Akan tetapi untuk itu diperlukan pula biaya yang sangat besar dan mahal, yakni penyangkalan dan pengorbanan diri yang paripurna, berupa kesediaan untuk meninggalkan segala sesuatu yang sangat dicintai dan keberanian untuk memanggul salib beban hidup setiap hari. Sebagaimana Yesus mengatakan tadi bahwa barang siapa yang mengikuti aku, ia harus meninggalkan segala-galanya, termasuk orang-orang yang mencintainya, bapaknya, ibunya, dan saudara-saudara yang lainnya. Itu adalah perihal mengikuti Yesus. Dan yang kedua adalah hal mengikuti Yesus diibaratkan juga dengan dunia perang. Bahwasannya orang tidak bisa maju berperang tanpa terlebih dahulu mengadakan perhitungan tentang kekuatan musuhnya. Jika kekuatan musuh sangat besar, maka adalah lebih bijaksana untuk menyerah dan menanyakan syarat-syarat perdamaian daripada kita membanggakan diri dengan jumlah yang telah kita siapkan, padahal musuh yang kita hadapi jumlahnya lebih besar. Dan alangkah lebih baik kita memikirkan dahulu untuk bagaimana cara jalannya untuk berdamai daripada kita mati konyol. Dan karena itu untuk mengikutinya orang harus menyerah tanpa syarat, bertekuk lutut di hadapannya sembari membiarkan diri dibentuk dan dituntun oleh Yesus sendiri. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus yang diumpamakan sebagai dalam dunia perangnya. Dalam hal ini Yesus mau mengatakan bahwa ketika kita mengikuti Yesus, kita harus berpasrah dan bertekuk lutut di hadapannya, dan kita membiarkan diri kita dikuasai oleh Allah sendiri. Saudara-saudari, para pencinta Karmel YouTube di mana saja Anda berada, sesungguhnya menjadi murid Yesus bukanlah perkara yang mudah dan gampang, apalagi di zaman yang modern ini yang menawarkan berbagai aspek kehidupan yang menyebabkan orang melupakan akan nilai kehidupannya, melupakan makna-makna kehidupan yang sesungguhnya, terlebih khusus dalam hal mengikuti Yesus. Semoga firman Tuhan yang diperdengarkan pada hari ini memampukan kita untuk menyadari bahwa nilai-nilai yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita adalah suatu makna yang sangat tinggi, secara khusus bagaimana cara kita untuk menanggapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam panggilan hidup kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.